Selamat pagi buat Oma Opa PKLU CGPIB. Di pagi hari yang indah ini, saya mengajak kita bersama-sama untuk datang kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup kekal sampai kekal. Namun sebelum kita membaca Alkitab, saya memperkenalkan diri. Nama saya Eliezer Tandauya dari Jemaat GPIB Taman Sari, Salatiga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam surga, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal sampai kekal. Terima kasih Tuhan penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam yang sudah kami lalui dan membangunkan kami di pagi hari yang baru ini karena kasih sayang Tuhan dalam setiap hela nafas kami. Allah Bapa di surga, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memberkati kami, membuka mata hati dan pikiran kami untuk kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dalam membaca, merenungkan firman-Mu untuk menjadi pelita dan sulup dalam kami menjalani kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik, amat baik. Inilah doa dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal sampai kekal. Amin. Anggota PKLU yang terkasih, bacaan kita hari ini adalah dari Perjanjian Baru Lukas 20 ayat 9 sampai dengan 12 yang berbunyi. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu, supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Amin. Oma Opa yang terkasih, kita membaca renungannya dengan judul Tidak Tahu Diri yang diambil dari ayat 10 pembacaan kita. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Mulai pagi ini, kita melaksanakan kembali peran yang dipercayakan sesuai fungsinya. Oleh masing-masing orang, peran itu merupakan suatu kepercayaan yang harus dihormati dan dihargai. Baik pegawai, pelajar,
atau suatu tugas apapun yang dipercayakannya. Semua haruslah dikerjakan dengan bertanggung jawab. Cerita dari perumpamaan Tuhan Yesus menampilkan para pekerja sewaan yang dipercaya akan menggarap kebun anggur, sementara sang pemilik harus berpergian dalam waktu yang lama. Sang pemilik menaruh kepercayaan besar kepada para penggarap itu. Oma-opa yang terkasih, terkesan kalau mereka boleh menggarap atau mengelola kebun itu dengan caranya sendiri. Sang pemilik hanya tahu dan merasa tenang karena sudah ada para penyewa yang dipercayai untuk mengurus kebunnya dengan baik. Nampaknya nanti para penggarap itu akan membayar sewanya setelah panen anggur. Sungguh suatu kepercayaan yang luar biasa kepada para pekerja itu. Oma-opa yang terkasih, tetapi kesalahan terbesar dari para pekerja itu adalah mereka tidak tahu diri, merampas hak sang pemilik. Bagian yang seharusnya untuk sang pemilik tidak mau mereka berikan. Dari jauh sang pemilik mengirim utusannya sampai 3 kali untuk mengambil bagian atau haknya. Tentunya ketiga utusan itu diberi tugas untuk sekaligus melihat atau mengawasi pekerjaan mereka. Oma-opa yang terkasih, ilustrasi pelanggaran para penggarap yang tidak mau memberikan bagian yang menjadi hak sang pemilik menjadi gambaran dosa, perbuatan jahat yang merampok sesuatu yang bukan miliknya. Allah mempercayakan kita bekerja dalam ladang dunia miliknya. Ia mempercayakan kita bekerja secara maksimal dan sesuai dengan kemampuan kita mengelolanya. Tetapi sebagian pemilik ladang dan yang sudah menganugerahkan kita pekerjaan, ia hanya meminta bagiannya, yakni bekerja dengan bertanggung jawab serta memuliakan namanya dengan hasil kerja kita. Oma-opa yang terkasih, demikianlah renungan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami sudah membaca firman-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus menuntun kami, memeteraikan firman yang hidup ini dalam kehidupan kami dari hari lepas hari, agar kami tahu, mengerti akan kehendak-Mu Tuhan, bahwa kami hidup di dunia ini hanya menumpang karena kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami. Allah Bapa di surga, kami juga mendoakan rekan-rekan kami anggota PKLU dimanapun berada, baik mereka yang bergumul di dalam sakit yang dideritanya, bergumul dalam hal ekonominya, bergumul dalam keluarganya, semuanya ini kami bawa ke hadirat-Mu yang kudus. Semoga Tuhan menjamah mereka,
Tuhan memimpin mereka, Tuhan menuntun mereka dalam semua persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Dewan Pengurus PKLU, kiranya Tuhan membimbing mereka, menuntun mereka dalam pelayanan mereka kepada anggota jemaat PKLU dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Tuhan Allah dalam surga, kami juga berdoa untuk Gereja GPIB Taman Sari Salatiga. Engkau berkati semua pendeta yang melayani kami di Taman Sari Salatiga, atau pendeta-pendeta dimanapun berada yang bekerja di ladang Tuhan di GPIB. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang tidak sempurna ini, biarlah disempurnakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.